warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Naeli Amrina, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh Bu Fauzia Rahma. Ya, beliau merupakan guru bahasa Inggris di sekolah ini, yaitu di SMK Negeri 1 Brebes. Baik, Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selamat Naili. pagi. Selamat pagi, Bu Naili. Bagaimana kabar Bu Fauzia? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Barangkali Bu Fauzia mau memperkenalkan diri sebentar? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Fauzia Rahma. Saya di sini adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Brebes. Oke. Jadi Bu Fauzia mengajar di kelas berapa saja, Bu? Saya ngajar di kelas 10, 11, dan 12 atau 3 tingkat. Oke, 3 tingkat ya Bu Iya, ya? iya. Luar biasa sekali Bu, Alhamdulillah. tetap semangat. Harus. Oke, iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih Bu, tentang persiapan kita untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pra-observasi ya, yang tujuannya nanti supaya Bu Fauzia itu lebih siap Baik. untuk menghadapi atau melakukan kegiatan supervisi kelas yang akan dilakukan nanti setelah kegiatan pra-observasi ini. Nah, nanti ketika proses supervisi itu saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Iya. Kemudian saya juga akan mencatat apa saja yang Ibu lakukan ketika memberikan materi ataupun proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa tujuan dari supervisi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Fauzia itu nantinya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan Ibu pastinya jadi lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Oke, baik ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Silakan. Dalam proses pembelajaran nanti apa yang akan Ibu, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada siswa? Baik, terima kasih. Untuk tujuan pelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa pada observasi nanti atau supervisi nanti, Bu Naili, yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa pada materi simple present tense yang mana meliputi tentang struktur dari simple present tense, kemudian fungsi dari simple present tense, lalu berikutnya makna yang terdapat dalam simple present tense. Oke, baik Bu Fauzia. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi kelas nanti yaitu untuk mengecek kemampuan siswa ya pada materi simple present tense. Baik Bu Fauzia. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan ketika nanti observasi kelas? Baik, areanya ada 2 yang akan saya gunakan, yaitu untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik atau siswa saya di kelas 11. Kebetulan ini saya akan mengajar di kelas 11, Bu Naili. Ya. Kemudian kognitif ini meliputi pengetahuan dari simple present tense itu terlebih dahulu ya Bu ya, yang mana sebetulnya di kelas 10 mereka sudah dapat. Jadi ini saya lebih sifatnya untuk mengecek kembali. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui kemampuan psikomotorik atau keterampilan mereka, dan nantinya akan saya minta siswa menghasilkan suatu produk, yaitu sebuah teks, dan ini nilai keterampilannya di sini. Oke, baik ya Bu ya. Jadi tadi Bu Fauzia sudah menjelaskan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu inginkan ya, yaitu ada 2 ya Bu ya. Aspek kognitif dan aspek psikomotor. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Kira-kira metode ataupun model pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan nanti seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Untuk metodenya sendiri saya akan gunakan metode diskusi, di mana nanti saya minta siswa untuk membuat suatu kelompok kecil ya Bu ya. Dan fungsi dari metode diskusi ini agar siswa itu terjalin suatu komunikasi, karena siswa
tidak hanya bekerja sendiri, mereka juga harus ada kerjasama dengan siswa lain. Itu metodenya. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya akan gunakan model pembelajaran PJBL atau produk, yang mana siswa akan saya minta untuk menghasilkan sebuah produk dari materi yang saya sampaikan nantinya. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan untuk metodenya, yaitu metode diskusi, karena memang metode diskusi ini sangat penting. Iya. Tidak hanya materi ataupun mengejar nilai, tetapi membutuhkan juga sosialisasi atau bekerjasama terhadap rekan satu timnya. Itu sangat penting, bagus sekali Bu. Kemudian untuk model pembelajarannya, Ibu akan menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ya. Ya, jadi nanti akan menghasilkan suatu produk yang mungkin hasil dari presentasi atau diskusi tadi nanti dipresentasikan seperti itu ya Bu ya. Oke. Bagus sekali Bu Fauzia. Nah, kemudian untuk media pembelajaran Bu, untuk media pembelajaran Ibu akan menerapkan media apa? Ya, untuk media pembelajarannya itu nanti saya akan menggunakan PowerPoint sebagai medianya, dan saya akan tayangkan cuplikan video sebagai stimulus Ibu, agar siswa tergugah semangatnya. Mungkin akan saya tayangkan sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu. Ya. Untuk media pembelajaran nanti Bu Fauzia akan menggunakan PPT ya, yang akan ditampilkan menggunakan LCD. Kemudian Bu Fauzia juga akan menampilkan cuplikan video untuk memberikan stimulus terhadap siswa. Jadi mereka nanti akan mempunyai bayangan ataupun istilahnya sedikit untuk pemantik mereka. Jadi mereka siap untuk menerima materi hari itu. Oke, bagus sekali Bu Fauzia. Nah, kira-kira untuk kegiatan supervisi kelas ini akan dilakukan kapan Bu? Baik, untuk schedule-nya sendiri insya Allah akan dilaksanakan pekan depan Ibu Meli di hari Senin tanggal 11 September 2023 di jam ke-45 setelah istirahat pertama. Untuk kelas berapa Bu? Untuk kelas 11 bisnis daring 2. Oke, jadi nanti insya Allah ya Bu, kita akan melakukan observasi kelas, yaitu pekan depan hari Senin, tepatnya tanggal 11 September tahun 2023, yaitu di kelas 11 bisnis daring 2 pada jam ke-2 sampai jam ke-5. Jam ke-4 sampai jam ke-5 saja Bu. Oh, 2 jamnya aja. Oke, baik. Jadi sebetulnya 4 jam, tapi nanti untuk kegiatan ini 2 jam terakhirnya saja. Oke, siap. Baik Bu. Untuk selanjutnya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, baik metode, model, kemudian tadi juga Ibu Fauzia sudah menerangkan tujuan sampai dengan area pengembangan. Itu sudah cukup bagi saya ya. Nah, nanti setelah kita selesai melakukan observasi, kita akan bertemu kembali ya Bu ya, untuk melakukan kita akan mengobrol kembali, menanyakan hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan ketika melakukan proses supervisi kelas tersebut. Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah menyempatkan waktu juga dengan saya ya untuk sedikit ngobrol sebelum kita melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bu Fauzia. Ya, sama-sama Ibu Naili. Ya, sampai ketemu lagi pada supervisi kelas pekan depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, class. Before we have class, let's have pray first. Please, the chairman of the classroom, please lead your friends to have pray first, please. Another place. Let's put it together. Finish. Okay, reading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, for today, who doesn't come to this classroom? Yes, how many? How many students that don't come? Who don't come to this classroom?
How many? There are 2 chairs. Are there for the vacancy for students that don't come to the school? Yes? Yes. Who are they? Who? Who? Four. Who are them? 2 or 4? 2. Who are they? Local and Lily. Just 2, right? Alright. What's wrong with them? Why? Oh, 6. Okay. Hopefully, he will get recovered soon. Amen. Amen. Alright, guys, thank you. For today, we are going to talk about new material, but actually, this is just review, or was that you will learn it once more. This material you ever got from 10th grade before. Yeah, before this 10th grade. You have got it first. Okay, before this. So you can, what is that? Recall your mind. You can remember the materials last year. Alright? Are you ready? Ready. And before that, let us recall about our last material. Have we discussed about what before this? We have studied, we have learned English about what material last day. Simple, present and before this about pronoun. Okay, good. Pronoun, good. Thank you. Personal pronoun. We have learned it before. So before this, we have learned about that. Okay. For today, that material will be words that has correlation with present tense and simple personal pronoun. Okay, personal pronoun, simple present tense and personal pronoun. It has correlation. So let's recall, reminder, because you have learned it before. Okay, are you ready, guys? Ready. Okay, thank you so much. Well done. 6, 6, 4, 4. All right. Okay. So let's count it. I will identify you. You as group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, and group 7. 6, right? Okay. Reminder you. In bahasa ingat-ingat nama grupnya. Alright. I'll make the name of the group later on. Okay. Okay, guys, are you ready? Okay. And here you are. After that, in a small group, I want you to what is it? Yeah. I have a video. Would you like to watch it? Yes? Yes. Please watch it first. Hi. Do English speaking practice through 40 plus daily routines vocabulary. Just follow this video so you will improve your English. Wake up. I wake up at 7 o'clock. Turn off the alarm. John, wake up and turn off the alarm. Get up. It's time to get up. Make the bed. I make the bed in my bedroom every day. Wash your face. I wash my face every day. Brush your teeth. Don't forget to brush your teeth. Brush your hair. My hair is messy. I need to brush it. Clip nails. I clipped my brother's nails.
Put on makeup. You don't have time to put on makeup. Get dressed. I usually get dressed before I have breakfast. Questions. What did you learn from that third video? Group 1. Would you please to answer? What did you learn? About simple present tense. Give it applause for group 1, guys. Yes. We learned about simple present tense. And before that, you have learned it. You have studied about simple present tense. Because now just review, right? And we are going to make something from simple present tense. What we are going to make here, you guys. Okay, so now is your task. Do with your. So this is not individual task, but this is group task. Are you ready, guys? Okay, what will you do? First is make a simple routine task in a group or individual. Group, good. And next, number 2, make conclusions for today's meeting. What does it mean? Conclusion? Anybody knows? What is it? So we learned about what for today. Make conclusion. What is it? Anybody? Menampilkan in bahasa, right? Yes, in front of classroom or just stand up in your group. Okay, the representative. One of you stand up and read your job. Are you ready, guys? Okay, please manage your time because we just have limited time. Sorry, would you please to make it in this? Is that good one? One, two. Here you are. Okay, do your task in this paper. Please. Group 2, thank you. Group 3, yes. Group 3, group 5. And then group 4. Make it please. And then group 4. Group 4. Are you group 4? Alright. Okay. Do you find it? Oh, you get it. You understand? Make it. Don't forget your name. Your group. How many? How many students? 4. Please. Okay, wake up and okay. Write it please. I wake up and I get shower and like that. Yes. Good. I wake up and very good. Yes, very good. Yes, good. Good. Next. Okay, you can write down where is that in here or in the second line. Okay. Good. Very good. Good. For how about next? Time is up. So sorry. Have you finished? Yes. Okay. I want you to present it. Okay. I want you to present it. You can choose your friend to read it. Or I offer you which group that want to present. Yes, please. Have you finished? Group 7, have you finished? Okay, please stand up. One of you. One. Just one. One. Just one. Yes. Yes. One. Group 7, please present your job. Wake up, next morning prayer, Good. skin shower, Alright. breakfast, Yes. next go to school, Okay. next study, Alright. next rest, Okay, take rest. study, Okay. next come from school, Okay, go home. next get shower, Get shower again. dinner, Dinner. Happy dinner. Okay, and sleep. Go to bed. Give big applause for those Wait, guys. Because we just have limited time, so this is just representative. But now for the second one about
finish conclusion. The second one, make conclusion, please group 5. Conclusion. Please learn on private and simple routine tasks and simple present tense. Thank you, give it a applause for group 5. Alright, thank you guys. Alright, so we have done. Friends Indonesia. Okay, Misbah, would you please to make reflective? Happy. Yes, happy. Seru. Seru in bahasa seru. Seru is happy, right? How about material? What did you learn? What did you study? About what here? About reflective, yes. About material in bahasa materi yang kamu pelajari. Simple present tense. Okay, enough? Cukup? Yes, okay, thank you. Give me a applause for Misbah. Yes, thank you so much, guys. Well, guys, thank you so much. I want you to submit your job, please. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. Alright, thank you. Next. Yes, submit it. It's okay. It's okay. Submit it. Thank you, Group 1. Stand up. Thank you. Next. Thank you, Group 2. Next, Group 5. Group 3. Yes. Thank you so much. Next. Okay, elevated. What next? Yes, thank you. Next. Thank you. Okay, just one. Okay, three. Thank you. Well, guys, thanks God, you have done well. Give me applause for all of you. Before we close this meeting, let me tell you, what is that? The group that more active, what group? Di bahasa, grup mana yang aktif? Group 7, give me a applause for group 7. Hopefully, for next group, in the next meeting, please be active. Okay, and thank you for today. We have done about simple routine tasks. Hopefully, you can do it in your daily activity. You see what tenses? Tenses what? What tenses? Yes. Tenses what? For daily activity, for daily routine. What tenses? Tenses simple present tense. Oke, in bahasa silakan gunakan present tense dalam kehidupan sehari-hari. That's for conclusion also. Itu juga kurang lebih untuk kesimpulannya. Okay, well guys, before we close this meeting, let me again for the chairman of the classroom, please lead your class to pray. That's a place. Let's stay together. Finish. Say pending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today. Are you happy, guys? Happy. Yes, thank you. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. See you. Okay, okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Naili Amrina, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Brebes. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya, yaitu Naili Amrina SPD dari SMK Negeri 1 Brebes. Saya juga masih ditemani oleh Bu Fauziah Rahmah SPD. Monggo Ibu, perkenalkan Ibu. Ya, selamat pagi. Saya Bu Fauziah Rahmah. Di sini saya sebagai guru yang kemarin dibantu observasi oleh Ibu Naili Amrina, dan mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris di kelas 11. Oke, ya, baik Bu Fauziah Rahmah.
Selain Bu Fauzia Rahma, juga di sini ada Bapak Sanuri sebagai pengajar praktek saya. Monggo Bapak Sanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Samudri, saya kebetulan dari pengajar praktek di Amrina. Pada kesempatan kali ini saya ingin memantau jalannya diskusi dan coaching pasca observasi yang akan dilakukan oleh Pembina Fosia sebagai pengisi jalan yang akan bekerja. Terima kasih Pak Sanuri dan Bu Fauzia. Kabar hari ini baik semua ya? Baik, Alhamdulillah. Ya. Jadi nanti pada kesempatan ini saya akan melakukan sedikit percakapan pasca observasi yang sudah Bu Fauzia lakukan waktu itu kalau tidak salah tanggal 11 Oktober ya Bu. Iya, betul. Kemudian pada kesempatan hari ini alhamdulillah ya kita semua masih diberikan kesempatan bertemu sehingga masih diberi kesempatan untuk saling belajar ataupun sharing, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan coaching atau setelah pasca observasi kegiatan supervisi kelas yang sudah dilakukan Bu Fauzia Rahma. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Fauzia terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan, yaitu tujuannya di sini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Fauzia lakukan kemarin. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan ini dulu Bu, refleksi ya, refleksi saya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan Bu Fauzia ketika supervisi di kelas. Nah, ya untuk catatan refleksi guru di sini keaktifan siswa sudah nampak Bu, sudah baik ya. Namun di sini saya mempunyai beberapa catatan Bu Fauzia. Perlu ditingkatkan supaya proses diskusinya dan presentasi kelompok itu lebih hidup, gitu ya Bu ya. Karena ada beberapa siswa yang cenderungnya memiliki sifat pendiam atau kurang percaya diri, seperti itu. Ya. Kemudian untuk topik percakapannya, Bu Fauzia sudah menanyakan perasaan guru ya ketika setelah kegiatan observasi itu sudah dilakukan, kemudian memberi kesempatan pada guru untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian kegiatan mana yang sudah baik, kemudian yang mana yang perlu ditingkatkan itu juga sudah dilakukan. Setelah itu untuk rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan Bu Fauzia ya. Nah, ini Bu beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, diantaranya kira-kira ketika proses pembelajaran di kelas waktu itu ada hambatan atau tidak ya Bu? Ya, terima kasih Bu Amri, saya izin menjawab. Untuk hambatan pasti ada, karena kebetulan mapel yang saya ajarkan adalah bahasa Inggris, jadi tentang kemampuan berbahasa Inggris siswa-siswi masih kurang maksimal. Dan tadi juga sudah disinggung untuk refleksi guru gitu, beberapa siswa terlihat diam. Nah, itu kurang lebihnya Bu. Mereka diam karena mereka tidak bisa menjawab atau merespon apa yang saya sampaikan. Ya. Walaupun ada 1-2, tapi ini rata-rata memang kemampuan background siswa-siswi di sini untuk pelajaran bahasa Inggris mereka masih belum maksimal, dan ditambah lagi dengan karakter mereka memang rata-rata pendiam. Jadi mereka lebih banyak diam, tidak merespon karena alasan tadi itu kendalanya. Mungkin ada yang kurang percaya diri siswa juga karena mereka merasa kurang dalam berkomunikasi bahasa Inggrisnya mungkin kurang mumpuni gitu ya. Jadi untuk menyampaikan ide ataupun gagasan mereka masih cenderungnya malu ataupun enggan gitu ya Bu Fauzia ya. Oke, itu hambatannya ya Bu ya. Kemudian bagaimana perasaan Bu Fauzia terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah dilakukan? Apakah Bu Fauzia itu merasa puas dengan kegiatan yang pembelajaran yang sudah disampaikan waktu itu? Ya, baik. Untuk perasaan itu saya sampaikan tidak maksimal Bu, karena apa? Kemarin masih ada beberapa siswa yang tidak aktif yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Jadi
untuk skenario-nya saya harapkan semua siswa, karena kebetulan kemarin kan grup ya Bu ya, Iya. itu aktif, ternyata tidak. Jadi banyak siswa yang memilih Iya. diam Iya. agar tidak diminta untuk menyampaikan seperti itu Betul sekali. ya. Jadi tidak maksimal kemarin saya rasa untuk jalan observasi. Tapi di sini saya juga suka karena walaupun tidak maksimal ada beberapa siswa yang mau untuk mengungkapkan ya Bu ya. Kemarin ada yang merespon dan ada yang menyampaikan hasil diskusi mereka. Betul sekali Bu. Sejauh itu waktu saya sebagai supervisor ya, itu di situ memang ada beberapa grup yang sudah mulai nampak keadilannya. Iya. Walaupun itu hanya 1-2 grup ya, Iya. tapi setidaknya bisa memberikan motivasi terhadap grup lain, karena di situ saya juga melihat Bu Fauzia sudah berusaha menghidupkan suasana. Betul. Jadi berusaha memancing, memberikan Iya. pertanyaan sehingga kelompok lain itu pun juga bisa mengungkapkan idenya ataupun Betul. pertanyaan yang sudah Bu Fauzia sampaikan terhadap kelompok Iya. lain yang kurang aktif. Itu ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu Fauzia udah puas belum ya? Tidak maksimal Bu, Kurang tapi maksimal. karena ada yang sudah bantu ya cukup baik seperti itu. Tapi tadi mereka menyampaikan hasil diskusi karena saya terus-terusan memancing Bu. Iya. Jadi tidak dari awal tuh yang saya harapkan ya Bu ya, satu kali instruksi mereka langsung bergegas begitu Bu. Tapi tidak, kemarin saya harus beberapa kali, saya harus mengecek, saya harus menguatkan lagi, baru ada kelompok yang muncul. Saya Bu mau menjawab seperti itu. Terus saya Bu Iya, ya, iya. untuk supaya kelompok yang lain yang pasif itu bisa aktif. Iya, betul. Bagus itu Bu Fauzia. Iya. Ya. Kemudian ini Bu, kira-kira hal positif apa yang sudah Ibu sampaikan ketika proses pembelajaran waktu itu? Ya. Untuk terkait hal positif, lebih ke pertama yang karakter ya Bu ya. Saya kemarin sudah menyampaikan, menanamkan rasa percaya diri pada siswa. Jadi walaupun ini pelajaran bahasa Inggris, memang kami harapannya semua bisa merespon dengan bahasa Inggris ya Bu ya. Tapi mereka ada yang tidak maksimal sehingga ada yang campur. Itu hal positif yang saya dapatkan. Mereka ada yang berani mengungkapkan jawaban, menyampaikan hasil diskusi walaupun tidak maksimal untuk struktur bahasa di bahasa Inggrisnya Bu. Itu yang pertama, jadi rasa percaya diri ada yang muncul di beberapa kelompok, itu yang positif itu. Kemudian yang kedua, materi yang saya sampaikan, kalau kemarin saya lihat mayoritas anak menguasai, karena kemarin saya memang mencoba untuk menyampaikan hal simple yang bisa ditangkap oleh siswa, mengingat itu mungkin kegiatan sehari-hari. betul. Kemarin memang temanya adalah daily activities menggunakan present tense, dan saya juga karena tadi bahasa Inggris ya Bu ya, mencoba mencari kosakata yang simple. Kemudian saya juga bantu dengan gesture ya Bu ya, gerak, mereka jadi bisa langsung memahami. Itu hal positifnya. Jadi apa yang saya bawakan bisa mereka tangkap. Bagus sekali Bu Fauzia. Itu juga saya sudah melihat secara langsung ya, Ya. Bu Fauzia selain memancing dengan bahasa juga menggunakan gestur atau gerak tubuh ya, sehingga anak yang aktif itu tahu maksud yang sudah disampaikan Bu Fauzia, apa yang ditanyakan juga. Bagus Bu Fauzia. Ini Bu, bolehkah Ibu menceritakan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Waktu itu kita sudah berbicara tentang area pengembangan ketika proses observasi Bu ya. Ini bisakah Ibu menceritakan kembali ketika hal tersebut dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Baik, terima kasih. Untuk yang area pengembangan kemarin ada 2 poin ya Bu ya. Pertama adalah pengembangan kognitif, di mana siswa diharapkan mampu menguasai materi kognitif ini, berarti materi present tense yang saya sampaikan. Kemudian berikut adalah psikomotorik, itu lebih ke hasil produk mereka itu bisa nggak membuat sesuatu yang produk yang baru, yang bagus dan kreatif, ya, yang tidak sama dengan yang lain. Harapan saya seperti itu kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah rencana tindak lanjut ya ke depannya. Ya, itu saya meminta siswa agar bisa mempraktekkan present tense ini, karena kebetulan present tense kan juga sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu area tindak lanjut, rencana tindak lanjut ke depannya Bu. Jadi nanti ada sesuatu yang rutin akan saya minta mereka lakukan.
tadi Bu Fauzi sudah menjelaskan tentang area pengembangan ya Bu ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa ada dua aspek ya, tentang pengetahuan kognitif dan psikomotorik. Nah, dalam area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan itu sejauh mana Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah berhasil Bu menurut Bu Fauzi? Ya. Berhasilnya bisa dipresentasikan atau bisa dilakukan? Untuk keberhasilan ada sedikit peningkatan Bu ya. Karena kemarin setelah observasi dengan Ibu kan memang materi itu masih berlanjut. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu ada peningkatan kalau saya pakai persentase ya kurang lebih naik sekitar 30%. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pengetahuan mereka jadi tahu ternyata penggunaannya seperti ini Bu, kemudian harus memperhatikan ini Bu dan sebagainya, mereka sudah bisa. Selain merefleksikan mungkin Iya, ya, iya. dari pengalaman yang sudah dilakukan waktu kita Iya. melakukan observasi, Betul. jadi ada peningkatan Iya, ya, iya. jadi sekitar 30%. Wah, bagus itu Iya, Mas ya, alhamdulillah. perlu ditingkatkan ya. Iya. Iya, bagus sekali. Kira-kira ini Bu, ini saya tadi sudah menanyakan tentang hambatan ya Bu ya. Iya. Sama dengan kendala sebetulnya sih ya. Menurut Ibu dalam berkomunikasi itu kan ada beberapa siswa yang aktif ataupun kurang aktif gitu ya. Nah, waktu itu kan Bu Fauzia kalau tidak salah bentuknya grup ya. Iya. Nah, itu menurut Bu Fauzia kira-kira untuk selanjutnya ke depannya itu untuk biar grup yang pasif itu mulai aktif itu apakah ada rencana untuk mengubah grup atau seperti apa? Kira-kira dari hambatan yang sudah Ibu lakukan ketika observasi hanya grup A atau B yang hanya aktif gitu kan Iya, beberapa iya, grup. betul. Nah itu tadi kan saya menangkap ketika hanya grup 1 ataupun grup Iya. 2 yang aktif. Nah, rencana Fauzia untuk mengaktifkan grup-grup yang lain juga itu aktif itu ada suatu planning atau rencana Iya. merubah grup atau gimana? Ada Bu. Bisa Jadi, diceritakan? ya baik, terima kasih. Jadi kemarin kan memang pembentukan grup itu berdasarkan tempat duduk ya Bu ya. Nah, selama ini memang saya tidak memilih karena dengan harapan mereka duduk berdekatan, berarti kurang lebihnya sudah match, nyaman, iya gitu ya. sudah nyaman. Sudah chemistry Betul. udah nyambung gitu Jadi ya. ketika ada diskusi mereka itu lancar. Nah, tapi kemarin ternyata dengan pemikiran saya seperti itu tidak maksimal Bu, karena mungkin karena penyebabnya adalah ini bahasa Inggris Bu. Jadi mereka itu karena tidak mampu untuk background sebelumnya ya Bu ya, jadi tidak maksimal. Kemudian kemarin setelah saya diadakan observasi gitu, kemarin ada beberapa grup yang terutama yang perempuan gitu yang aktif ya. Iya, betul Nah, sekali. seperti itu. Jadi nanti rencana ke depan saya akan membuat perubahan grup di mana saya ambil siswa-siswi yang aktif, kemudian saya jadikan sebagai tutor sebaya. Oke, seperti itu. Itu rencana ke depan. Iya. Jadi memanfaatkan tutor sebaya ya. Iya. Mungkin bisa juga nanti dari grup A siapa yang aktif nanti dijadikan tutor sebaya ataupun ketua kelompok pada grup yang lain yang kurang aktif ataupun pasif gitu ya Bu ya. Menurut Bu Fauzia kendala-kendala tersebut ketika anak yang tidak aktif itu apakah mereka punya itu Bu? Apa penyebabnya apa Bu kira-kira Bu? Kenapa sampai beberapa kelompok itu tidak aktif ataupun enggan mengeluarkan ide ataupun enggan mengeluarkan pendapat itu menurut Bu Fauzia penyebabnya apa? Kalau menurut saya lebih ke pemahaman mereka yang belum maksimal, karena ini bahasa Inggris gitu mungkin vocabulary, kosakata mereka tidak kuasai. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah tadi kembali lagi ke karakter mereka yang malu, karena setelah kesininya setelah kemarin dari kegiatan tersebut ya Bu ya, saya ulang kembali, kemudian saya beri penguatan lagi, saya sampaikan ini kesempatan baik, kalau tidak sekarang kapan lagi. Mereka muncul lagi, ada beberapa yang tunas-tunas baru ya Bu yang lebih aktif, mereka sudah lebih pedenya dan pemahaman juga alhamdulillah sudah ada peningkatan. Bagus sekali Bu Fauzia. Jadi Bu Fauzia sudah tahu ya sebetulnya penyebabnya itu apa. Iya. Nah, ketika sudah tahu penyebabnya itu apa, rencana Bu Fauzia selanjutnya tadi kan tutor sebaya itu ya, bagus sekali itu Bu. Mudah-mudahan yang Ibu harapkan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya.
Kemudian Bu, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid itu, kira-kira Bu Fauzia membuat situasi kelas yang menyenangkan atau bagaimana Bu menurut Ibu? Iya, baik. Untuk menjadikan siswa lebih aktif, pastinya lebih ke diskusi nih. Jadi bukan saya yang mengajar, tapi mereka yang mencari suatu ide gagasan, kemudian mereka menyampaikan. Rencana kedepannya saya akan membuat situasi kelas ini lebih aktif, kembali ke kelompok-kelompok kecil tadi Bu, tapi saya akan ambil tutor sebayanya, dan nanti saya akan buat sedikit perbedaan di mana saya memperhatikan, kita gunakan diferensiasi ya Bu ya. Ini yang kemarin ada pengembangan atau tidak, dan nanti saya akan membuat perlakuan yang berbeda dengan yang sudah aktif dengan yang tidak. Saya akan jadikan kelas seperti itu, dan saya akan kembali ke siswa, apa yang akan kalian tampilkan silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi pastinya saya beri batasan. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, jadi nanti saling mengisi. Wah, luar biasa Ya. Bu Fauzia. Jadi akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, ya. iya. Tujuannya di sini supaya ketika kita melakukan proses pembelajaran itu, kondisi siswa itu benar-benar sudah siap dan mereka happy, Iya. menyenangkan. Betul. Pembelajaran apapun ketika kita menyampaikan atau anaknya juga perasaan mereka senang, Iya. itu pasti akan cepat diterima. Betul. Bagus sekali Bu Fauzia. Ini Bu, untuk selanjutnya tadi Bu Fauzia sudah menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Terima kasih banyak. Harapannya semoga ke depan proses pembelajaran yang Bu Fauzia dan saya lakukan, terutama ya kita sama-sama guru, yang jelas lebih baik lagi. Di sini kita sebagai guru memang hanya sebagai fasilitator ya, betul, karena tujuan pembelajaran itu memang lebih berpihak pada murid. Mereka biar terbiasa untuk mengungkapkan gagasannya, kemudian sesuai dengan ide-idenya. Jadi kita hanya mengambil. Iya, betul. Terima kasih Bu Fauzia sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Sanuri sebagai pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Monggo Bapak Sanuri dipersilakan. Terima kasih Bu Meli dan Bu Fauzia atas partisipasi dalam dialog tadi. Satu kejadian luar biasa pasca observasi ini dari teman pesawat dan Bu Lurah, di mana Bu Meli sebagai coach dan Bu Fauzia sebagai coach. Dari pengamatan saya, apa yang dilakukan oleh Bu Meli setelah coach itu sudah baik ya. Yang pertama sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka itu disampaikan sehingga Bu Fauzia itu bisa mengartikulasikan gagasannya dengan baik, menyampaikannya secara terbuka, kemudian dengan penjelasan-penjelasan yang cukup rasional. Ini yang diharapkan seperti itu. Yang kedua, Bu Nene juga sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, yaitu perlu disampaikan agar Bu Fauzia sudah tahu bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk apa. Bukan semata-mata untuk menilai, menyalahkan atau membenarkan, tapi menyempurnakan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga ada feedback dari publik bahwa Bu Fauzia selaku teman sejawat selaku coaching. Kemudian Bu Nene juga sudah memberikan satu refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Fauzia dengan adanya observasi yang sudah dilakukan. Refleksi ini penting untuk memberikan satu penilaian kepada Bu Fauzia agar kedepannya itu menjadi lebih baik. Kemudian kalau saya melihat juga Bu Meli itu sudah memberikan satu umpan balik yang positif ya kepada Bu Fauzia ketika Bu Fauzia itu memberikan satu tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Ini satu hal yang sangat positif. Seperti ini yang harus dikembangkan ke depan agar menjadi lebih baik lagi ya. Dan catatan berikutnya saya
saya melihat bahwa Bu Meli juga mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Bu Fauzia, sehingga apa yang disampaikan itu tidak terputus ya informasinya, kemudian bisa merangkum apa yang disampaikan oleh Bu Fauzia dalam catatan saya, kemudian terjadi percakapan dua arah. Percakapan dua arah apa yang disampaikan oleh Bu Meli dengan Fauzia. Ini yang saya sampaikan hasil pengamatan, tapi ini nomor sama tidak monggo dirasakan sendiri ya. Saya tidak melakukan satu rekayasa dengan catatan saya. Kemudian percakapan tadi menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Apa yang ke depannya Bu Fauzia juga memberikan jawaban-jawaban yang konkret akan dilaksanakan. Kemudian Bu Fauzia selaku rekan sejawat juga sudah menyampaikan rencana tindak lanjut. Ini satu hal yang patut jadi contoh ya. Kemudian itu sudah dilakukan oleh Bu Meli. Dan yang terakhir saya lihat tadi percakapan itu cuma kesimpulan dari pertemuan ini, dan dari rekan sejawat juga sudah menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Ini hal yang sangat dominan ya. Dan kemudian satu hal penting ini dari pengalaman saya ini, saya tidak melihat bahwa coach itu menggurui, ya itu yang penting ya. Tapi ketika menggurui ya kan saya tegur di sini ya, ternyata coach tidak menggurui. Bu Fauzia itu harusnya kayak gini tidak ya. Itu yang dipentingkan di situ. Jadi hanya sekedar memantik gagasan Bu Fauzia ya. Kemudian menunjukkan apa yang sudah dilakukan Bu Fauzia, bukan memberi tahu caranya, itu yang saya ini sudah ada proses kemitraan di situ ya kan. Jadi proses kemitraannya sudah muncul, kemudian proses kreativitasnya juga sudah muncul dengan pertanyaan yang menggali tadi ya, proses kreativitasnya, kemudian memaksimalkan potensi teman sejawatnya juga sudah muncul. Dengan apa tadi buktinya? Ada tindak lanjut, pertanyaan tindak lanjut, kemudian bukan sekedar pertanyaan tapi tindakan sudah konkret dilakukan itu apa? Ini satu hal yang bagus ya. Bagi saya dalam pengalaman ini cukup bagus lah. Kalau tidak kata cukup ya bagus gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan pada teman. Inilah salah satu bentuk contoh bagaimana kita memberikan coaching kepada teman sejawat. Sehingga proses pembelajaran ketika dilakukan seperti ini, saya yakin akan menghasilkan satu proses pembelajaran yang baik. Ketika proses pembelajaran yang baik, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Ya kan? Ya, itu saja pengamatan dari saya. Mudah-mudahan pengamatan saya itu objektif, ya, objektif tidak subjektivitas. Pendengarnya merasa. Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Sanuri sebagai pengajar praktek atas umpan balik dan tanggapan yang sudah disampaikan terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan oleh Bu Fauzia. Terima kasih ya. Baiklah, akhirnya proses rangkaian pasca observasi ini sudah selesai, yang mana sebelumnya sudah dilakukan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas juga sudah dilakukan, dan hari ini kita melakukan proses pasca observasi. Terima kasih banyak buat Pak Sanuri sebagai pengajar praktek dan Bu Fauzia Rahma. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada percakapan atau salah kata ataupun tingkah laku yang sudah saya sampaikan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.